saudara sekalian, marilah sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalaman. Dan pagi hari ini kami berserah Tuhan, segala kegiatan hari ini kami serahkan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tuntun setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Engkau yang berkati dari pagi hari ini hingga malam nanti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama di pagi hari ini belajar firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayat 6-7. Ulangan 6 ayat 6-7 saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya bertumbuh imannya dengan baik dan mempunyai karakter seperti Kristus. Terlebih-lebih anak-anak ikut aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Sebelum kita membahas lebih lanjut pelayanan yang seperti apa, kita mari bersama belajar untuk mengenal tahapan perkembangan iman anak-anak menurut James Roller. Menurut James, tahapan perkembangan iman ada 6. Pada hari ini kita akan belajar 4 di antara 6 tersebut. Yang pertama, tahapan kepercayaan awal dan elementer, di mana benih iman terbentuk oleh rasa percaya anak kepada orang tua dan rasa aman berada di lingkungan, yaitu di rumah. Dalam tahapan ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 0-2 tahun. Itulah mengapa di usia 0-2 tahun biasanya anak-anak mudah rewel jika bertemu orang asing atau rewel berada di luar rumah, karena anak-anak merasa nyaman di dalam dekapan orang tua dan merasa nyaman berada di rumah. Tahapan kepercayaan yang kedua yaitu tahapan kepercayaan intuitif atau proyektif, di mana iman terbentuk dari cerminan tokoh-tokoh yang ada di sekitar, seperti bapaknya, ibu, pendeta, pengasuh sekolah minggu, atau guru di sekolah. Di mana pada fase ini anak-anak akan membayangkan bahwa Tuhan sebagai tokoh seperti bapak dan ibunya. Biasanya di fase ini anak-anak memasuki usia 2-6 tahun. Lalu tahapan yang ketiga, tahapan kepercayaan mistis harafiah, di mana tahapan ini adalah tahapan penting untuk membangun iman anak. Karena bagi anak, keyakinan dan kepercayaan dalam keluarga sangat berpengaruh. Anak mulai dapat mengekspresikan diri memasuki usia 6-11 tahun, di mana dalam usia ini anak-anak mulai dapat dengan jelas dan paham melihat hal-hal yang nyata sehari-hari di rumah. Sangat baik jika di dalam usia 6-11 tahun ini kita sebagai orang tua dapat memulai mengajari untuk berdoa bersama, untuk sharing, bernyanyi memuji Tuhan, ataupun pergi ibadah bersama-sama dengan keluarga di gereja, atau melaksanakan ibadah online bersama di rumah. Dan di tahapan yang keempat ada tahapan kepercayaan sintetis atau konvensional. Di dalam tahapan ini anak-anak memasuki usia remaja. Di sini usia remaja dikategorikan di usia 12-20 tahun. Di usia ini remaja membentuk pandangan hidup melalui apa yang dipercaya oleh orang tua.
Di sini anak sudah dapat menyusun gambaran percaya, termasuk percaya kepada Tuhan. Rentang usia ini, remaja biasanya sudah mulai memasuki kelas katekisasi, dan biasanya anak-anak sudah dapat mengerti arti kepercayaan itu sendiri. Jadi mereka biasanya memutuskan untuk mengikuti CD yang diadakan di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari 4 tahapan ini kita tahu bahwa iman dan karakter anak dimulai dari rumah. Seperti kata pepatah, guru terbaik adalah orang tua. Sekolah terbaik adalah di rumah. Kita sebagai orang tua, tangan kita haruslah selalu memegang anak. Maksudnya, tangan kita harus selalu memegang tangan anak kita. Orang tua harus mendidik anak sejak dini, di mana hati anak-anak kita harus kita ambil dari sejak kecil, bahkan sejak dimulai dari kandungan. Di dalam kandungan, kita sering mengajak ngobrol. Setelah itu mereka lahir, dari kecil kita didik, kita berusaha untuk dekat dengan mereka, kita menciptakan bonding yang dekat dan yang hangat dengan mereka, sehingga mereka pun juga akan semakin dekat dengan kita. Secara tidak langsung, kebutuhan mereka, keinginan mereka, kita akan mudah tahu. Dan tidak ada gap antara orang tua dan anak. Tidak ada tingkatan lagi orang tua dan juga anak. Kita membentuk satu ikatan keluarga yang kuat antara orang tua dan anak, di mana melalui firman Tuhan yang diajarkan, kita sebagai orang tua secara berulang-ulang, secara dinamis, seperti saat teduh, doa bersama yang kita lakukan setiap hari di rumah, itu akan membuat anak-anak menjadi tertib belajar, sehingga kedepannya mereka pun juga akan tertib beribadah di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk mendidik anak kita, baiknya dimulai dari diri kita sebagai orang tua, karena kita dan anak kita selalu hidup berdampingan setiap hari. Marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil di dalam keluarga inti kita masing-masing. Dengan harapan ke depannya, sebagai orang tua, pastilah kita menginginkan anak kita ikut aktif serta di dalam berpelayanan di gereja. Mari kita bersama-sama membangun keluarga yang hangat, membangun keluarga yang dekat dengan anak-anak kita. Saya sebagai anak dekat dengan orang tua, saya sebagai orang tua juga dekat dengan anak-anak kita. Marilah kita mulai di dalam diri kita masing-masing, membangun keluarga inti kita, mempunyai komunikasi dan mempunyai hubungan yang harmonis dan hangat bersama dengan anak-anak kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan-Mu pagi hari ini. Engkau ingatkan kami dan ajari kami betapa pentingnya kehangatan kami dengan orang tua kami, maupun kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa mengajari kami sebagai orang tua agar dapat mendidik anak kita dengan tanggung jawab, dapat mendidik anak kita menjadikan anak-anak yang takut Tuhan. Biarlah sebelum mereka keluar dari rumah masing-masing, kami sebagai orang tua dapat terus mendidik mereka, dan biarlah hikmat-Mu selalu melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.